Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Waalaikumsalam. kami, yaitu metode Hungarian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Khairul Wisnu Haki. Khairul Wisnu Hakim, NIM 2021 530025. Dan saya Muhammad Villa Arifiando, NIM 2021 53149. Nama saya Farzamad Farhan, NIM 2021 53069. Saya Mustafir Lutfi, NIM 2021 53027. Pertama-tama akan dibacakan oleh Farhan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh masalah tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Metode penugasan disebut juga dengan metode Hungarian. Sejarahnya yang pertama, awalnya metode Hungarian ditemukan dan dipublikasi oleh Harold Wegener pada tahun 1955. Yang kedua, kemudian diperbaiki oleh James Pankers pada tahun 1957, yang kemudian dikenal juga dengan nama algoritma Kuhn-Munkers. Ketiga, algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkers tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria lainnya, yaitu Dennis Koning dan Gino Hager-Very. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tanggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Persyaratan yang pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris yang harus diselesaikan. Kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Masalah penugasan, minimalisasi, pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total maksimisasi, pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Langkah awal penyelesaian masalah penugasan. Yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Kasus minimalisasi, cari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada barisan yang sama. Kasus maksimisasi, cari nilai tertinggi untuk setiap baris, yang kemudian nilai tertinggi tersebut sebagai pengurang semua nilai yang dalam baris tersebut. Kasus tidak normal, dan jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka dalam tabel penugasan perlu ditambahkan variabel dummy yang nilainya 0. Contoh kasus 1, masalah penugasan. Suatu perusahaan kota hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kota hadiah tersebut hanya memiliki 4 karyawan, yaitu Hana, Karin, Hilmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda, seperti berikut. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Tabel upah karyawan. Tugas karyawan. Memotong karton. Hana 15.000, Karin 14.000, Helmi 18.000, Rosi 17.000. Tugas karyawan merekatkan
Kertas warna Hana 21.000, Karin 16.000, Helmi 18.000, Rosi 22.000. Tugas karyawan memberi hiasan. Hana 21.000, Karin 21.000, Helmi 24.000, Rosi 19.000. Tugas karyawan membungkus. Hana 22.000, Karin 18.000, Helmi 20.000, Rosi 16.000. Tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Identif Langkah 1, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Mencari biaya optimal, kasus minimalisasi. Jumlah pekerjaan, jumlah karyawan, artinya kasus normal tanpa bumi. Berikut adalah tabel penugasannya. Langkah 2.1, cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Berikut adalah contohnya. Apabila ditemukan nol, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, dalam kurung 4, sama dengan belum optimal. Langkah 3, pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. 4, tarik garis minimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan masalah sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, dalam kurung 4, sama dengan belum optimal. Langkah 5, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian tambah nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Langkah 6, tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat nilai 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan masalah sudah optimal. Jumlah garis yang didapat ditarik sama dengan 4. Jumlah baris atau kolom yang sama dengan optimal. Hasil alokasi pekerjaan untuk masing-masing karyawan adalah pekerjaan A, menggunting karton dikerjakan oleh 2 Karin dengan upah sebesar 14.000. Pekerjaan B, merekatkan kertas warna dikerjakan oleh 3 Helmi dengan upah sebesar 18.000. Pekerjaan C, memberi hiasan dikerjakan oleh 1 Hana dengan upah sebesar 21.000. Pekerjaan D, membungkus dikerjakan oleh 4 Rosi dengan upah sebesar 16.000. Tabel perhitungan biaya optimal. Memotong karton Karin, biaya 14.000. Merekatkan kertas warna Hilmi, biaya 18.000. Memasang hiasan karyawan Hana, biaya 21.000. Membungkus karyawan Rosi, biaya 16.000. Total biaya upah yang dikeluarkan adalah 69.000. Jadi total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian contoh kasus 2, masalah penugasan. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 5 lokasi penjualan untuk
Produknya yaitu Distorbrain, Nokti, Cindi, Toko Kado Unik, dan Gramedia. Perusahaan kotak hadiah tersebut memiliki 5 orang sales promotion yang akan ditugaskan ke masing-masing lokasi tersebut. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar, berikut hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Tabel penugasan seperti berikut. Tentukan biayanya pendapatan perusahaan bila suatu lokasi hanya dijaga oleh suatu sales. Kemudian langkah pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Yang pertama, mencari pendapatan optimal sama dengan kasus maksimalisasi. Kemudian jumlah lokasi, yaitu jumlah sales artinya kasus normal atau tanpa dummy. Langkah kedua, cari nilai terbesar untuk setiap baris dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Kemudian langkah ketiga, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Ternyata masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0. Maka pada setiap kolom pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Kemudian langkah keempat, tarik garis seminimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliputi semua yang bernilai 0. Kemudian jika jumlah garis sama dengan jumlah baris sama atau kolom dari pemecahan sudah optimal. Kemudian jumlah garis yang dapat ditarik hanya 4, tidak sama dengan jumlah baris kolom yang ada dalam kurung 5 atau belum optimal. Kemudian langkah kelima, revisi tabel yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis dua kali. Nilai yang terkena garis 1 kali tetap. Tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat nilai di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah ditetapkan hasil yang optimal, yaitu jumlah garis yang dapat ditarik 5, jumlah baris kolom yang optimal, jumlah baris atau kolom yang optimal. Hasilnya sebagai berikut. Pekerjaan store by karyawan Dian biaya 120. Kemudian pekerjaan Nauti karyawan Fitri biaya 140. Kemudian Susan 120, Amanda 160, Mikai 140. Total pendapatan optimal yang diperoleh 680. Lalu bagaimana bila kasusnya tidak normal? Jumlah antara pekerja tidak sama dengan tugas yang akan dikerjakan. Contoh kasus nomor 3. Seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Target proyek ini selesai 6 bulan. Pekerja yang dibutuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, tukang bangunan. Kepala tukang kesulitan dalam memilih para pekerja, karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Tarif atau permintaan ongkos satu sama lain juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut beserta ongkos yang mereka inginkan tertera dalam tabel berikut. Tabel ongkos pekerja. Pekerjaan: tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, tukang bangunan. Nama tukang ada Tony, Tono, dan Toto. Keterangan ongkos per hari dalam ribuan rupiah. Yang pertama, identifikasi masalah. Jumlah pekerjaan dengan pekerja tidak sama. Kasus tidak normal. Perlu adanya variabel dummy di kolom pekerja.
Yang dicari adalah biaya optimum, kasus minimalisasi. Maka tabel penugasan menjadi berikut. Pekerjaan tukang kayu, tukang cat, pembantu, tukang bangunan. Tukang, Tony, Tono, Toto, dan ditambahkan Dami. Untuk langkah pertama, karena di tiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari Dami, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya, untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Pada kolom pertama, nilai terkecil adalah 50. Pada kolom kedua, 45, dan pada kolom ketiga, 0, dan pada kolom keempat, 50. Lanjut. Yang kedua, kurangi tiap baris dengan nilai terkecil pada setiap baris. Yang pertama menjadi 25, Tono menjadi 35, Toto 0, dan Dami 0. Baris kedua 0, 10, 5, 0. Baris keempat 15, 15, 20. Dan baris kelima 15, 0, 5, 0. Tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jumlah baris yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom. Sama dengan optimal. Langkah ketiga, memilih biaya terkecil untuk setiap baris. Tukang kayu yang paling kecil adalah Toto. Tukang cat, biaya yang paling terkecil adalah Tony. Pembantu tukang Dami, dan tukang bangunan Tono. Alokasi pekerjaan, Toto sebagai tukang kayu, Tony sebagai tukang cat, Dami sebagai pembantu tukang, dan Tono sebagai tukang bangunan. Total biaya yang dikeluarkan, pekerjaan tukang kayu, sama pekerja Toto, ongkos 50.000. Tukang cat, pekerja Tony, ongkos 45, pembantu tukang Dami, ongkos 0, tukang bangunan Tono, ongkos 50. Total ongkos pekerja 145.000. Jadi total ongkos pekerja yang harus dikeluarkan kepala tukang sebesar 145.000. Dan pekerjaan pembantu tukang ditugaskan kepada Dami, diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Ikut presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.